anak-anakku sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah ILC kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa melalui Zoom ini Tuhan, ibadah Light Church, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Sehingga setiap kami, anak-anakmu semua yang mengikuti ibadah ini dipenuhi oleh Roh-Mu, diberkati oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini. Biar dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kenyangkan dia, dan akan perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Australia. 2. Pentakosta ketiga akan menyebabkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Amin! Shalom semua, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri dirumuskan oleh bapak-bapak gereja pada Konsili di Nisea tahun 325 dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang, yang sering menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah? Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah ini sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Namun di lain pihak, kata Elohim justru bersifat jamak. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada 3 pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada pemisahan yang jelas, yaitu Yesus sebagai anak yang dibaptis, Bapa berbicara dari sorga, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan sulit dicerna. Maka istilah Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dan memiliki 3 pribadi yang sama kekal dan sederajat. Sama dalam hakikat tetapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, 3 pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada 3 Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen arus utama seperti Pentakosta, Protestan, Katolik, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja menggunakan doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. GBI sendiri lewat pengakuan iman, pengajaran dasar, dan tata gereja GBI secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, 3 pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Anak sebagai pendamai dan penyelamat, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya dalam percaya kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita percaya kembali lagi dalam ibadah online di LC. Adik-adik sekalian, kita menyiapkan hati kita masuk dalam rumah Tuhan, masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Persiapkan dengan sungguh-sungguh, ambil waktunya, fokuskan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Siapkan hati kami, membawa korban syukur kami di hadapan Bapa. Pada saat ini Bapa, kami mau membukakan hati, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk memuji-Nya. Haleluya Yesus.
hadirat-Mu Bapa, sehingga kami menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, sebab di dalam hadirat ada pemulihan, di dalam hadirat ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada berkat yang baru Bapa. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih Yesus, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat
memuji memuliakan Engkau. Mungkin dalam sepekan ini kami nggak taat sama orang tua, kami nggak nurut sama orang tua. Mungkin dalam sepekan ini kami nggak mengandalkan Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saat ini Bapa, dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Engkau mau memulihkan, Engkau mau mengampuni. Dalam nama Yesus, kami mau terima sukacita itu Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu menerima sukacita surgawi. Kau telah mati di kayu salib, Kau telah membebaskan kami dari segala dosa maut. Dan kami mau hidup kudus selanjutnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan bersorak-sorai memuliakan Kau, meninggikan Kau. Dalam nama Yesus. Mari yang sukacita sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita menaikkan ucapan syukur kita. Kecaplah dan lihatlah apa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin, haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan untuk memberikan persembahan. Jadi bisa memberikan persembahan kembali ke Tuhan.
gereja tempat di mana kita boleh beribadah. Persiapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk ibadah ULC kali ini Bapa. Sungguh menikmati hadirat-Mu, kami sungguh bersuka cita. Ya Tuhan Bapa, bentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh fokus dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itu menjadi dasar kekuatan iman kami berjalan bersama Engkau. Tuhan, sebentar kami juga memberikan persembahan dalam persembahan yang kami beri, persembahan yang kami tabur, kami memberi dengan penuh sukacita, sehingga kami menerima berkat-berkat sukacita itu di dalam nama Yesus. Kita berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku dibaharui
anak-anakku semua, warga GC dan dewasa muda, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan dalam ibadah ILC hari ini, karena kami sudah menaikkan doa pujian penyembahan kepadamu ya Bapa. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus menuntun lagi kami dalam mengerti firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati melalui firman-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Amsal. Amsal 23 ayat 17 sampai yang ke-22. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Nah, anak-anakku sekalian, firman Tuhan ini Opa kasih tema dengarkanlah ayahmu, yaitu kita ambil dari ayat 22 sebagai ayat emas yang berkata, saya bacakan lagi. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Nah, anak-anakku sekalian, satu hal yang kita harus tahu, bahwa kasih Tuhan itu, kita masih kecil, Dia sudah mengasihi kita luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan, apalagi kalau Tuhan sejak dari dalam kandungan, Tuhan sudah mendengarkan doa-doa ibu kita, mama kita, bapak kita, untuk kita. Sehingga ketika kita lahir di dunia, doa-doa itu menyertai. Nah, saya mau mengajar sedikit tentang orang Yahudi. Karena biar bagaimana kekristenan itu tidak bisa lepas dari budaya Yahudi. Karena awal dalam kitab perjanjian ini, perjanjian lama itu boleh dikata semua itu berisi hukum Taurat. Dan kita tahu bahwa hukum Taurat itu adalah Injilnya orang Yahudi. Dan kemudian dalam perjanjian baru itu baru disebut Injil dalam Yesus Kristus. Jadi Injil itu artinya berita baik, berita sukacita. Nah, di dalam tradisi orang Yahudi, mereka yang dianggap mulai dewasa atau akil balik itu pada umur 12 tahun. Jadi pas anak-anakku semua di atas 12 tahun. Jadi itu dianggap akil balik. Itulah sebabnya gereja kita, gereja Betel Indonesia, orang yang boleh dibaptis itu setelah dia 12 tahun. Karena dia sudah mulai mengerti apa arti baptisan. Dia sudah mulai mengerti cara berdoa. Dia sudah mengerti tentang Yesus. Dia sudah mengerti tentang Allah. Dia sudah mengerti banyak hal. Sebelumnya mereka belum mendapat kesempatan untuk ikut beribadah di Bait Suci di Yerusalem. Yang mereka lakukan, mereka diajar dengan sungguh-sungguh baik di rumah maupun di sinagog. Sinagog itu gerejanya orang Yahudi. Ketika berusia 12 tahun, barulah mereka mendapat kesempatan untuk pergi ke Yerusalem, ke Bait Suci, paling tidak 3 kali dalam 1 tahun, yaitu pada hari saat Paskah, hari Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Jadi 3 kali. Sebelumnya itu mereka itu nggak boleh ke Bait Allah di Yerusalem. Karena pada waktu itu orang beribadah itu selalu ke Yerusalem, ke Bait Allah. Kalau mereka itu tidak ke Bait Allah, tapi mereka itu kayak sekolah minggu di kita ini. Mereka belajar di rumah. Setelah itu mereka itu boleh juga belajar di ada gereja-gereja kecil atau sinagog kecil.
Karena yang sinagog yang betul-betul rumah bait Allah pada waktu itu hanya ada satu, yaitu di Yerusalem, yang dibangun oleh Raja Salomo, yang disebut dengan Tabernakel Salomo. Firman Tuhan dari Amsal 23 ini itu betul-betul mengajarkan kepada kita mulai dari ayat 17 tadi, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah, dalam pergaulan anak-anakku sekalian, kita jangan iri orang lain, kok itu kok bukan Kristen. Atau itu dia Kristen tapi kok dia main game sampai main yang bunuh-bunuhan, main yang I kill you, kamu setan, kamu. Jangan kita iri, biarin mereka. Bilangin aja, jangan itu setan. Tapi kalau dia tidak mau, kan kadang-kadang juga anak-anakku sekali biasa dengar kata, ini punya gua, game gua, kuota gua beli, pulsa gua beli. Itu tinggalkan teman-teman yang seperti itu. Jangan terlalu bergaul dekat. Mari anak-anakku sekalian hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena dalam ayat 18 firman Tuhan katakan ini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau anak-anakku semua sekarang mempersiapkan diri dengan baik, karena masa depan itu sungguh ada. Kalian semua akan seperti Opa ini, akan berjalan di dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Dan ini yang harus memotivasi kita, supaya kita tahu, setelah nanti junior church ini, anak-anakku menjadi dewasa. Setelah itu dewasa nanti menikah, punya anak, bekerja, kemudian sudah tua, lalu kita kembali ke rumah Bapa. Itu proses kehidupan yang tidak bisa dijalani. Nah, orang yang mempersiapkan diri dengan baik, itu akan mempunyai masa depan yang baik. Saya berdoa, Opa ini masih hidup, kalian semua nanti kalau dewasa sudah besar, mempunyai pekerjaan yang bagus, mempunyai bisnis yang hebat, mempunyai keluarga yang luar biasa diberkati Tuhan, dan menjadi berkat, dan menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Karena masa depan itu sungguh ada. Firman Tuhan di ayat 18 berkata demikian. Ayat 19, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Jadi kita ini menunjukkan hati kepada Tuhan jalan yang benar, itu Tuhan yang tuntut. Dengan nasihat-nasihat orang tua, mama, papa, ayah, ibu, itu kita akan berjalan dalam tuntunan dan arahan firman Tuhan. Kenapa? Biasa lihat nggak, di gereja ada namanya penyerahan anak. Dalam penyerahan anak itu selalu pendeta bilang gini, biarlah engkau dibesarkan di dalam tuntunan firman Tuhan melalui ayahmu, melalui ibumu. Nah, jadi salah satu kebenaran itu, dengarkan nasihat orang tua kita di rumah. Walaupun mungkin di pergaulan kita dianggap, wah tidak mengikuti zaman, tidak apa-apa. Tapi yang penting tahu cara main gadget, tahu cara ini, tahu cara ini. Tapi jangan terpengaruh dan hidup kita itu sangat bergantung kepada alat-alat modern itu. Kita harus bergantung kepada ini, firman Tuhan. Di ayat 20, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Sekarang ini umur-umur seperti anak-anakku semua mungkin enggak. Tapi nanti kalau sudah besar, yang diminum peminum anggur itu yang suka mabok-mabok. Benar-benar ada anggur yang bikin mabok, banyak dijual itu di toko-toko anggur. Kemudian pelahap daging. Itu orang kalau makan daging itu lama-lama jadi sakit, jadi kolesterol, akhirnya stroke, sakit sudah.
Nah, anak-anakku semua, saya percaya biarlah ini anak-anakku dengar. Tapi tiba waktunya nanti baru mengerti setelah dewasa. Apalagi kalau sudah tua seperti Opa ini, makan daging secukupnya, minum anggur juga. Ya kalau perjamuan kudus saja, kalau di gereja kita itu kan anggurnya itu stroberi. Makanya dibilang new wine, new anggur, anggur baru. Kalau anggur yang benar itu yang warnanya coklat pekat. Itu betul-betul dari anggur yang diperas, disaring, dijadikan perjamuan kudus. Tapi atas tuntunan Tuhan kepada hambanya Gembala Pembina kita Pak Niko, bahwa kita nggak boleh lagi pergunakan itu, dan kita pakai yang stroberi. Makanya disebut new wine. Itu dijual. Ayat 21, karena si peminum dan pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Tuhan tidak mau kita anak-anaknya ini, kita hamba-hambanya itu miskin. Tapi kalau ada yang miskin karena uangnya diboros-boroskan untuk minum anggur, untuk makan yang tidak berguna, dan menjadi miskin selalu pakaian kita compang-camping, itu bukan maunya Tuhan, maunya kita. Nah, anak-anakku sekalian, Tuhan mau kita ini semuanya tercukupkan. Demikian juga di dalam pelajaran. Tuhan mau kita ini tidak bodoh, pintar. Tapi kita harus berdoa. Setiap mau belajar berdoa. Di sekolah sebelum mulai berdoa. Setelah pulang berdoa mengucap syukur. Sampai di rumah berdoa mengucap syukur. Meminta dan mengucap syukur itu harus selalu sama. Jangan cuma tahu minta, tidak pernah mengucap syukur. Tapi mengucap syukur juga tanpa meminta itu, ya apa yang diucapkan syukur. Hanya bisa mengucap syukur atas kehidupan yang Kau berikan, kesehatan. Itu iya. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan saya minta saya bisa kerjakan ini, saya boleh mengerti ini. Begitu kita mengerti, Tuhan terima kasih. Haleluya. Itulah namanya hidup benar, hidup dengan tuntunan Tuhan. Dan kalau Opa analogkan sekarang, artinya kalau disebandingkan itu, peminum itu sama dengan orang yang full time main gadget. Karena apa? Gadget itu kan perlu kuota, perlu pulsa. Dan kan itu uang habis buat di situ. Jadi itu bisa dianalogkan, disebandingkan dengan kehidupan seperti itu. Mungkin kita butuh untuk beli misalnya makan atau supaya kita kuat, tapi karena sudah terpengaruh dengan game, sampai uang untuk beli misalnya untuk beli makanan, jajanan supaya kita kuat di sekolah, kita tahan lapar, beli kuota untuk main game. Sampai badan kita jadi kurus, bahkan lebih celakanya kalau kita jadi sakit. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau terus berdoa di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun. Mari kita lanjut. Ayat 22, ini yang terakhir. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Ingat baik-baik itu. Dengarkanlah ayahmu. Tidak mungkin ayah kita, bapak kita itu menjerumuskan kita. Kalaupun dia menasihatkan jangan ini, jangan itu, wah nggak boleh, nggak ini, dengarkan dia. Karena kami ini sebagai orang tua itu sudah mengalami banyak fase dalam kehidupan, sehingga apa yang pernah kami gagal dalam hidup itu tidak boleh gagal di dalam anak-anak. Ada amin, haleluya. Nah, hal yang paling penting di dalam masa pertumbuhan ini, karena anak-anakku semua itu karena umur, karena usia, maka yang namanya menyukai sesuatu atau kata kasihnya itu cinta, itu tidak bisa dibendung. Kalau sudah mau, wah. Nah, ini juga kadang-kadang karena biasanya kalau umur-umur seperti anak-anakku semua itu lain yang dewasa muda, itu ada nama cinta monyet. Bukan berarti mencintai monyet, tapi mulai suka kepada lawan jenis. Yang laki-laki senang sama yang perempuan senang sama yang laki-laki. Nah, itu harus, kalau bagusnya itu tanya mama.
Kalau yang perempuan tanya bapak, aku begini loh sama temanku ini. Nanti, oh jangan, nggak boleh kamu ini. Ya itu, dengarkan pokoknya. Curhat sama orang tua, jangan curhat sama teman. Itu berbahaya. Curhat sama orang tua. Dan dalam pergaulan kita juga perlu diperhatikan. Karena kita ini kan anak-anak Tuhan. Kita harus kudus dalam segala hal. Supaya iman kita ini berkuasa. Kalau anak-anakku semua masih muda kayak begini, sudah bisa tumpang tangan berdoa untuk orang sakit dan pasti disembuhkan. Itu luar biasa. Berdoa untuk orang yang menyakiti. Mungkin ada di sekolah itu mengatakan, Yesus menghina Tuhan kita. Jangan. Doakan saja mereka. Karena Yesus Kristus Tuhan. Tidak perlu dibela. Dia Tuhan. Dia kalau mau bela dirinya bisa. Tapi karena dia mengasihi semua orang jahat. Sekalipun dia kasih. Itulah Tuhan kita. Penuh dengan kasih. Nah dalam Alkitab 2 Samuel 16 ayat 10. Ada suatu kisah di mana anaknya Daud yang namanya Absalom. Itu memberontak kepada Raja Daud. Dia mengambil kekuasaan dari ayahnya itu. Akhirnya apa? Dia durhaka. Dia mati. Tapi Daud, bapaknya, tetap mengasihi dia. Bahkan dia menangisi anaknya. Itu begitu besarnya kasih Raja Daud kepada Absalom. Apalagi bapak kita di sorga. Dia jauh lebih mengasihi saya, anak-anakku semua. Mengapa kita saling benci? Karena dalam Yakobus 4 ayat 1 berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam hatimu? Jadi dalam diri kita ini memang cenderung tubuh ini nanti kalau kita matikan ini jadi tanah semua. Tidak ada, hancur. Ini maunya yang senang-senang. Dan tubuh ini menyatu ke hati sebagai jiwa. Itu tidak mau ditegur. Begitu ditegur tersinggung, marah. Itu nggak boleh. Dalam Galatia 5 ayat 21 dan 22 berkata tentang kasih itu ada 9. Dan yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Nah anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada akhir zaman ini kan sekarang kita sudah di zaman akhir. Dalam Alkitab itu sudah zaman akhir. Dosa makin bertambah dan kasih orang akan hilang dan inilah permulaan peperangan. Itu dikatakan dalam Matius 24 ayat 12. Yesus sendiri berkata seperti itu. Orang akan kehilangan kasih, semakin banyak mencintai dirinya sendiri dan tidak mau diajar. Dan saya berdoa, anak-anakku semua, bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Orang yang mau diajar, mau berubah, terus minta ampun kepada Tuhan dan mau dituntun oleh Allah Roh Kudus. Itulah perenungan dari firman Tuhan. Dan Opa berharap, saya bangga melihat semua bisa main gitar, bisa main keyboard. Dan nanti akan muncul para penyanyi-penyanyi penyembah Tuhan. Karena apa? Kemampuan itu harus dipelajari. Harus ditingkatkan. Harus bisa mengembangkan potensi diri sendiri. Kalau misalnya nanti ada yang punya potensi berkhotbah, puji Tuhan. Ada yang punya potensi main musik, haleluya. Ada yang potensi di olahraga, puji Tuhan. Harus ada. Karena belajar dari Opa dulu waktu kecil kan, Opa punya orang tua ini orang kampung, kasihan. Dia dari kampung ke kota besar. Dia jadi buruh. Dan karena dia setia sama Tuhan, akhirnya Tuhan berkati. Menjadi orang yang berada, orang yang punya. Dan semakin tidak ada waktunya buat mendidik anak-anak, buat kami, Opa. Sehingga waktu itu saya sebenarnya punya talenta banyak. Saya senang seni, saya senang olahraga. Tapi karena waktu saya masih muda, waktu GC, seperti umur mana anakku semua, cucu-cucuku ini, tidak ada yang mengarahkan. Sehingga saya tidak ketemu sesuatu yang betul-betul menggigit dalam hidup saya. Main bola bisa, main badminton bisa, main basket bisa, main tenis bisa, berenang bisa, dengan cara gaya kupu-kupu, gaya bebas, gaya punggung. Tapi tidak ada semua yang bisa saya betul-betul bisa juara.
Nah, oleh karena itu anak-anakku semua, mumpung masih muda, arahkan diri semua. Lihat bakatnya apa, karena bakat itu dari Tuhan. Kalau kita kita kembangkan, di kemudian hari bisa menjadi olahragawan yang hebat. Pemain-pemain musik yang dahsyat, yang hebat. Dan luar biasanya, itu merupakan suatu hobi. Dan hobi itu menghasilkan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah selesai disampaikan. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus bekerja di hati anak-anak-Mu, anak-anak GC, anak-anak dewasa muda, semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita ini, terimalah berkat Tuhan. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.